Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan ya materi pokok kita selanjutnya, yaitu materi mengenai persediaan ya. Oke, di materi kali ini kita akan mempelajari persediaan itu bagaimana jika diaturnya berdasarkan pada PSAK 14 ya, yaitu PSAK terkait dengan persediaan. Jadi acuan kita mengacu pada PSAK 14 ya. Itu mengenai persediaan. Apa sih yang diatur di sana? Ya, pertama kita nanti jelas akan membahas apa saja sih sebenarnya aset yang tergolong atau dapat didefinisikan sebagai persediaan itu. Terus kapan sih sebenarnya persediaan atau aset persediaan itu boleh diakui ya. Terus bagaimana sih cara mengukur persediaan saat diakui di awal ya. Lalu bagaimana sih mengukur persediaan setelah pengakuan di awal ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Pembahasan pertama, kita memahami apa sih sebenarnya definisi dari persediaan sendiri ya. Kalau menurut PSAK 14 sendiri ya, persediaan itu intinya aset yang memenuhi 3 ini ya. Pertama, aset yang memang dikuasai ya, dan dikuasai untuk dijual ya dalam kegiatan normal usaha ya. Berarti memang aset yang merupakan bagian dari bisnis penjualan perusahaan ya. Jadi yang menjadi objek jual perusahaan itu apa ya? Asetnya ya. Ya sederhananya dikuasai untuk dijual dalam kegiatan normal itu adalah contohnya seperti persediaan barang dagang ya. Ya misalnya kegiatan normal usaha itu adalah jual beli apa ya, gampangnya jual beli mie misalnya ya, misal ya. Nah, berarti aset yang masuk dalam persediaan itu adalah produk-produk mie ya, produk mie yang memang itu akan dijual ya, dijual sebagai kegiatan normal usaha perusahaan ya. Tuh ya, kalau misalnya dia adalah perusahaan real estate ya atau perumahan ya, berarti aset-aset yang berbentuk seperti rumah, apartemen ya, itu ya kalau karena kegiatan normal usahanya adalah menjual rumah, apartemen ya, berarti rumah dan apartemen yang niatnya mau dijual oleh perusahaan itu ya masuk ke persediaan dagang ya, persediaan barang dagang. Terus misalnya contohnya mobil ya. Mobil ini adalah perusahaan ya penjualan mobil ya, dealer mobil ya. Dimana di sini mobil-mobil yang niatnya mau dia jual, ya jelas kan dealer mobil itu kegiatan normal usahanya adalah menjual mobil. Ya berarti ya mobil-mobil yang niatnya mau dijual sama dia itu yang masuk ke persediaan barang dagang. Tuh ya. Jadi dikuasai untuk dijual ya. Karena jual itu merupakan kegiatan normal usaha perusahaan ya, dagang ya. Atau juga kalau misalnya dia bukan dagang ya, ya barang-barang hasil produksi ya, produksi perusahaan, hasil olahan manufaktur yang niatnya mau dijual karena dia perusahaan manufaktur ya, itu juga masuk ke persediaan anak-anak ya. Terus juga untuk persediaan barang dagang yang masih proses produksi ya. Jadi barang setengah jadi ya dari proses manufaktur perusahaan yang nanti pas sudah jadi mau dijual ya itu masuk juga barang persediaan ya. Tahu sendirilah dalam perusahaan manufaktur itu pasti ada barang-barang masih setengah jadi ya, belum selesai diproduksi. Nah barang-barang yang belum selesai diproduksi itu nanti dia bisa diakui sebagai persediaan ya. Yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan yang digunakan untuk proses produksi dan pelayanan jasa yang diberikan ya.
Ini jelas ya, bahan baku ya. Bahan baku itu atau bahan baku utama itu jelas sekali merupakan persediaan ya. Nah, di sini yang cukup membingungkan adalah perlengkapan. Nah, di sini harus hati-hati kalian ya. Tidak semua perlengkapan ya itu masuk ke dalam persediaan anak-anak ya. Perlengkapan di sini yang akan masuk ke dalam persediaan adalah perlengkapan-perlengkapan yang relevan, relate untuk proses produksi dan pelayanan jasa. Jadi kalau perlengkapan yang nggak relate ke sini ya, proses produksi dan pelayanan jasa itu nggak bisa dimasukkan sebagai persediaan, dia akan masuk ke perlengkapan. Contohnya gimana? Misalnya selain kalau manufaktur itu ya, selain bahan baku utama ya, bahan utama itu kan ada pretel-pretelannya, bahan pembantu ya. Nah, itu biasanya itulah yang disebut perlengkapan. Contoh misalnya baut ya. Baut itu untuk mengencangkan ya, untuk mengencangkan part ya. Lem. Nah, lemnya itu dipakai untuk merekatkan bagian-bagian barang produksi ya supaya lebih nempel. Nah, intinya yang kepake untuk di aktivitas produksi ya, dan terus nempel ke produknya ya, itu perlengkapan bisa diakui sebagai persediaan. Atau contohnya olinya itu dipakai untuk mesin yang digunakan untuk proses produksi. Nah, itu perlengkapan yang masuk ke dalam persediaan. Karena apa? Dia digunakan untuk proses produksi. Ya, relate dengan proses produksinya. Beda kasusnya. Misalnya olinya itu dipakai untuk cadangan ya, untuk cadangan oli perusahaan mobil-mobil dinas perusahaan. Nah, itu nggak masuk itu karena dia nggak relate dengan proses produksi. Nah, misalnya untuk pelayanan jasa ya, perlengkapan di sini jelas ya, namanya jasa ya, jasa itu pasti ada menggunakan perlengkapan tertentu ya. Misal contohnya jasa potong rambut deh ya. Potong rambut itu kan misalnya udah selesai, dia disampo ya, dibersihin. Nah, samponya ini kan perlengkapan. Nah, perlengkapan inilah yang masuk ke persediaan karena dia relate dalam proses memberikan pelayanan jasa. Nah, beda dengan perlengkapan, pokoknya intinya yang nggak relate dengan proses produksi sama pelayanan jasa itu nggak akan masuk sebagai persediaan ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Perlengkapan di sini sering terkecoh ya tuh. Nah, inilah kalau ada aset yang masuk ke kriteria definisi di sini ya, itu bisa masuk sebagai persediaan ya. Perlu diketahui anak-anak, persediaan ini kalau di neraca atau laporan posisi keuangan ya pasti dia disajikan di aset lancar ya. Karena jelas dan namanya persediaan ini dia akan direalisasi dan akan digunakan pasti kurang dari 1 tahun atau selama siklus operasional perusahaan ya. Dan dia tidak merupakan aset jangka panjang, tidak ya. Dia adalah aset jangka pendek ya, yang akan segera dijual dan direalisasi atau digunakan ya. Tuh. Ini definisi persediaan ya, mengacu pada PSAK 14. Nah, lalu bagaimana untuk pengakuan dan pengukuran awalnya ya? Sebuah aset itu diakui sebagai persediaan, syaratnya apa ya? Jelas ya, sebuah aset yang dapat diakui sebagai persediaan itu ya, pertama, aset tersebut yang memenuhi kriteria definisi yang sudah saya jelaskan sebelumnya ya, tadi ya, yang 3 kriteria tadi ya. Yang kedua, nah ini aset tersebut harus dikuasai oleh entitas. Nah, ini aset itu dikuasai, tandanya apa ya? Risiko dan manfaatnya itu sudah dikuasai oleh perusahaan ya. Risiko dan manfaatnya ya, berarti dia sudah jelas itu dikuasai. Indikator dikuasai itu apa? Adanya risiko dan manfaat ya.
Berarti kalau entitas belum mengemban resiko tapi dia menerima manfaat doang, ya itu belum dikuasai namanya, ya. Nah, kalau misalnya dia ngemban manfaat doang, cuma bisa pakai manfaat doang, yang berarti asetnya itu aset sewaan, ya. Tuh, ya contohnya anak-anak ya. Nah, jadi harus dikuasai ya. Nah, berarti ini baru bisa diakui sebagai aset persediaan. Lalu pengukuran awalnya, ya. Pertama, kalau aset persediaannya diperoleh dari pembelian, ya. Ini sederhana ya sebenarnya, berapa nilainya yang diakui di awal ya. Diukurnya bagaimana? Ya diukurnya berdasarkan total biayanya. Ya, total biaya pembelian asetnya itu atau total pembelian persediaan apa aja. Ya harga beli pastinya ya. Harga beli ini ya pasti harus disesuaikan dulu dengan diskonnya atau potongan-potongan lain ya. Kalau ada potongan lain dan itu sudah jelas akan diambil, ya harus dikurangin dong ya. Harus dikurangi dengan diskonnya, dengan catatan ya memang dia akan mengambil diskon tersebut ya atau potongan tersebut. Terus pajak ya, kecuali yang dikreditkan ya. Pajak yang dikreditkan ini maksudnya nanti suatu saat ya misalnya ada perhitungan ulang, misalnya ada lebih atau lebih bayar, kurang bayar tuh bisa diambil lagi sama si perusahaan ya, itu nggak bisa dimasukkan di sini ya. Biaya pengiriman ya dan biaya-biaya lain-lain ya, intinya semua biaya anak-anak ya yang dibutuhkan sampai persediaan itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya, itu adalah total pembiayaan, total biaya pembelian ya. Ya pasti sudah jelas harga biaya-biaya lain-lainnya ya, biaya pengiriman. Nah, pajak di sini ada pengecualian ya. Itulah total pembeliannya. Ya, sampai pokoknya aset tersebut bisa dipakai. Nah, tapi bukan berarti ini harus hati-hati juga, tanda kutip juga ya, sampai aset tersebut dapat digunakan. Ya, misal nih aset tersebut nanti ditaruh di gudang ya. Ya meskipun nggak ditaruh di gudang itu juga, itu kan asetnya udah bisa dipakai. Ini cuma permasalahan gudangnya. Nah, supaya asetnya itu atau persediaannya ibaratnya lebih aman lah, gudangnya itu perlu direnovasi. Nah, biaya renovasi itu nggak bisa dimasukin ke nilai persediaan ya. Intinya yang bisa dapat berfungsi ini ya persediaannya itu yang dapat digunakan gitu loh. Bukan tempat ininya, karena dia cuma perkara ini nggak ada tempat naroknya, nah laju biaya gudang itu dimasukkan biaya persediaan enggak ya. Tapi kan intinya meskipun dia nggak ditaruh di gudang itu sudah bisa dipakai ya tuh. Jadi harus hati-hati ya. Nah terus kalau misalnya dia diperoleh dari proses manufaktur ya jelas di sini ya total biaya produksinya ya, produksi per produk atau per produknya tuh berapa biaya produksinya ya. Kalau kalian sudah belajar akuntansi biaya kan jelas tuh ada yang namanya biaya bahan baku ya, atau biaya tenaga kerja langsung sama biaya konversi ya. Biaya konversi itu untuk mengolah bahan baku menjadi barang jadi ya, termasuk biaya overhead ya, ada biaya overheadnya ya. Ini kalau yang dari manufaktur ya. Jadi total biaya produksinya berapa untuk per produk ya. Nah, di sini mungkin ada tambahan ya. Misalnya untuk pengadaan persediaan tersebut ya, baik dia dari pembelian ataupun proses manufaktur, kan namanya itu butuh modal ya pasti ya. Kayak buat beli persediaan juga butuh duit, manufaktur juga butuh duit ya. Nah duitnya ini misal diperoleh untuk mendapatkan persediaan ini dari meminjam, misalnya meminjam pihak ketiga atau minjam ke bank contohnya untuk beli persediaan. Nah nanti kan misalnya di bank itu dapat ada, pasti kalau kita minjem ya itu kena bunga ya kan, bunga pinjaman di bank. Nah bunga pinjaman di bank itu nggak bisa anak-anak kita tambahkan sebagai nilai
persediaan. Misalnya kita mau beli 1000 unit motor untuk dijual nantinya ya. Nah, kita minjem duit tuh 1 miliar ke bank ya. Nah, dikenain bunga tuh, bunganya nanti kita pasti bakal bayar 100 juta ya, itu untuk bunganya. Nah, 100 juta itu nggak bisa ditambahin ke nilai persediaan 1000 unit motor tadi, nggak boleh itu ya, itu tidak bisa ya. Nah, tapi ada pengecualian anak-anak, di mana kayak biaya-biaya dari pinjaman tadi ya, contohnya beban bunga tadi itu bisa dia dimasukkan ke dalam nilai persediaan. Namun ya, itu hanya diperbolehkan untuk persediaan yang dimana itu nanti persediaannya adalah aset kualifikasian. Jadi misalnya contohnya perusahaan itu ya biasanya ini perusahaan-perusahaan real estate sih ya, yang dia misalnya mau ngejual apartemen ya. Dan apartemennya tuh apartemen khusus ya. Nah, di sini dia untuk bangun apartemen itu kan butuh waktu lama ya. Nah, apartemen inilah yang masuk sebagai aset kualifikasian. Jadi aset kualifikasian itu adalah aset yang membutuhkan waktu lama untuk dibuat dan disiapkan hingga dia bisa digunakan sebagaimana mestinya atau dijual ya. Jadi butuh proses lama buat persediaannya nak ya, sampai dia itu bisa dipakai dan sampai dijual. Itu aset kualifikasian. Nah, ini biasanya ya jelas ya, kayak perusahaan-perusahaan real estate itu kayak membangun rumah yang mau mereka jual, perumahan yang akan mereka jual, itu kan waktunya lama tuh, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun, berbulan-bulan ya. Nah, kalau kondisinya seperti itu boleh, misalnya kita mau buat modalnya itu minjem di bank ya, terus kita kena bunga ya, bunganya tersebut boleh kita kapitalisasikan ke nilai persediaan yang dibuat ya, itu diperbolehkan ya, karena dia masuk ke aset kualifikasian ya. Jelas ya, ada pengecualian di mana dari pembiayaan beban bunganya boleh masukkan ke nilai aset, dengan catatan aset persediaan yang dibuat itu merupakan aset kualifikasian tuh ya. Oke, berikutnya adalah pengukuran selanjutnya ya. Jadi setelah pengukuran di awal ini ya, terus nanti aset tersebut kan akan diukur lagi ya, untuk misalnya saat dia akan periode pelaporan misalnya ya. Ini pengukuran selanjutnya. Nah, untuk pengukuran selanjutnya, apakah proses pengukurannya sama ya, masih pakai kayak tadi ya, biaya pembelian ya, atau proses manufaktur ya, itu sudah berbeda anak-anak ya. Setelah pengukuran awal persediaan ya, jika kita mengacu ke PSAK 14 ya, itu persediaannya itu dinilai dengan memilih ya, memilih antara biaya persediaan atau nilai realisasi bersihnya. Yang dipilih mana yang lebih kecil ya. Jadi misalnya suatu item nih, item persediaan ya, persediaan A, setelah dihitung biaya persediaannya itu lebih kecil dari nilai realisasi bersihnya, berarti ya biaya persediaan itulah yang dipilih sebagai nilai persediaannya ya. Atau sebaliknya, misalnya persediaan A nilai realisasi bersihnya lebih kecil dari biaya persediaannya, berarti nilai realisasi bersih yang dipilih ya. Jadi pengukurannya seperti itu ya. Nah, berarti kan ada dua dasar nih, biaya persediaan sama nilai realisasi bersih. Berarti ada dua dasar yang harus kita hitung ya. Pertama, biaya persediaan. Biaya persediaan ini ya, nama lainnya itu adalah biaya nilai persediaan akhir anak-anak ya. Atau nama lainnya biaya persediaan ini adalah nilai persediaan akhirnya.
Nah, kalian pasti sudah familiar ya. Dulu pas di pengantar akuntansi 2 ya, insya Allah mungkin kalian sudah belajar ya bagaimana sih cara menghitung nilai persediaan akhir ya. Nah, di situ ada istilah rumus yang namanya FIFO, rata-rata, identifikasi khusus, dan satu lagi LIFO ya. Lah, kenapa LIFO nggak dimasukin di sini? Karena kalau menurut PSAK 14 LIFO tuh nggak boleh. Jadi rumus biaya yang hanya diperbolehkan oleh PSAK 14 untuk menghitung biaya persediaan atau nilai persediaan akhir adalah FIFO, rata-rata, dan identifikasi khusus. Ya. Terus ada juga ya pengaturan khusus kenapa wajib menggunakan ini, identifikasi khusus ya. Seandainya persediaan tersebut ya merupakan persediaan yang tidak dapat dipertukarkan dengan aset lain ya, dan tidak bisa dipisahkan dengan proyek khusus. Jadi sederhananya anak-anak, kalau misalnya perusahaan itu sedang menciptakan yang persediaannya itu ya terdiri dari item-item yang nggak bisa dipertukarkan ya, item-item khusus ya, dan merupakan item-item persediaannya itu adalah item-item proyek khusus atau pesanan ya, itu dia wajib nanti menghitung arus biaya persediaannya itu pakai identifikasi khusus. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang melayani ya pembuatan ya pesanan-pesanan khusus ya. Kalau pesanan khusus itu kan ya hanya untuk klien-klien tertentu aja, ya kan, nggak bisa dia kalau mau dijual ke klien lain ya nggak laku gitu loh ya. Makanya disebut sebagai identifikasi khusus. Jadi wajib dia menggunakan identifikasi khusus. Itu yang wajib ya kondisinya ya. Tapi kalau misal luar kondisi itu apakah boleh Pak pakai identifikasi khusus? Ya boleh aja. Itu hanya untuk penekanan aja ya. Untuk yang dia proyek-proyek khusus dan barangnya itu yang dihasilkan persediaannya nggak bisa dijual ke pihak lain dan hanya pihak tertentu aja, yaitu wajib menggunakan identifikasi khusus. Tapi di luar tadi itu boleh pakai identifikasi khusus ya. Ya biasanya identifikasi khusus ini ya, ini kalau perusahaan-perusahaan itu yang model-modelnya dia ya misal perusahaan-perusahaan yang produknya itu nggak homogen anak-anak ya, heterogen atau bermacam-macam dan unik ya, biasanya bisa beda-beda setiap produk itu, terus nggak sama produksinya juga nggak itu aja ya, tapi bervariasi, biasanya itu pakai identifikasi khusus ya. Nah, yang lainnya untuk rata-rata dan FIFO itu diperbolehkan ya. Ini semua ini terus mana yang bagus Pak? Ya tergantung dari judgement perusahaan sendiri, menyesuaikan dengan kondisi perusahaannya ya. Mana yang terbaik itulah yang dipilih ya. Tuh ya. Jadi itu untuk menghitung arus biaya persediaan kita pakai metode rumus FIFO, rata-rata, dan identifikasi khusus. Ya, saya yakin kalian udah belajar bagaimana ya cara menghitung persediaan dengan FIFO, rata-rata, itu pasti sudah kalian pelajari di PA2 ya. Nah, di sini mungkin yang tambahan adalah nilai realisasi bersih. Ya. Nilai realisasi bersih itu apa sih ya? Jadi estimasi harga jual dalam kegiatan usaha normal setelah dikurangi biaya penyelesaian ya. Kalau misalnya dia persediaan barang setengah jadi ya, dikurangi biaya penyelesaian sama biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan ya. Ini biaya-biaya pengiriman, biaya pemasaran misalnya ya. Itu adalah biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat penjualannya ya. Itu ya. Itu adalah nilai realisasi bersih. Jadi sebenarnya nilai realisasi bersih ini sebenarnya berapa sih sebenarnya kalau misalnya ya persediaan tuh kalau dijual ya, dijual
bersihnya tuh berapa gitu loh. Kalau sebelumnya, kalau ini kan biaya persediaan, arus ini berdasarkan perhitungan arus biaya ya, biaya perolehan. Tapi kalau ini ya berdasarkan harga bersihnya nanti. Ya. Kadang nilai realisasi bersih sama biaya persediaan tuh beda anak-anak. Ya, malah lebih kecil, malah bisa aja lebih kecil nilai realisasi bersihnya dari biaya persediaan. Kalau lebih kecil berarti yang direalisasi lebih kecil dari biayanya. Ya berarti sederhananya nilai persediaan itu akan turun nantinya. Ya. Gitu. Di mana-mana harapannya nilai realisasi bersih itu ya harus lebih besar dari biaya. Ya karena itu nilai realisasi bersih ini mencakup nilai jualnya, nilai jual sesuai dengan nilai wajarnya, nilai pasarnya kalau dia dijual ke konsumen. Itu loh. Ya. Oke. Sekarang kita coba ya masuk ke ilustrasi ya buat memahami. Pertama ilustrasi 1. Ya, ini pembahasannya mengenai pengakuan dan pengukuran awal ya. Nah, di sini ada contoh ya, pada 10 Maret 2022 Monmon mengimpor 1000 dus miramen ya dari Jugo Company. Ini salah, bukan 1000, 10.000 dari Jugo Company Korea dengan harga beli per dus adalah 7.000 won atau setara dengan 70.000 rupiah ya. Harganya ya satu dusnya ya, harga belinya berarti ini. Nah terus menurut perjanjian jual beli, pengiriman akan dilakukan pada 12 Maret dan tiba di pelabuhan dan akan diangkut oleh perusahaan ekspedisi atau kurir ya, yang udah memang disewa oleh PT Monmon. Jadi yang nganterinnya itu kurirnya PT Monmon ya, disewa PT Monmon. Nah, berdasarkan kontrak juga disepakati ya kalau barang udah diterima oleh perusahaan kurirnya Monmon ya, ekspedisinya Monmon tadi yang disewa, itu segala resiko dan pahatnya ya secara resmi udah jadi haknya si Monmon, sama udah jadi resikonya si Monmon ya, dan semuanya jadi tanggung jawab Monmon kalau ada apa-apa ya. Nah tanggal saat 12 ini juga fakturnya diserahkan, dikirim lewat email ya. Nah ada syarat kredit nih dari pembelian yang diperoleh Monmon yang tercantum, yaitu 2% jika dibayar 10 hari setelah faktur dikirim ya, dan jangka waktu kredit adalah 30 hari wajib dilunasi ya. Nah biaya ekspedisi kargo ya atau biaya kurirnya itu harganya 30 juta, itu udah masuk asuransi ya. Terus biaya impor yang untuk pembelian ini 5 juta ya. Nah, di sini Monmon melakukan pembayarannya 13 Maret ya, dan selesai ditransfer 15 Maret ya. Berarti kurang dari 10 hari ya. Berarti dia jelas di sini menerima diskonnya ya. Nah, dari data-data ini pertanyaan pertama, kapan persediaan tersebut sudah bisa diakui sebagai aset persediaan PT Monmon ya. Nah, tadi sudah dibahas di materi ya. Pengakuannya itu jelas pertama, ini pasti sudah masuk definisi persediaan. Kita anggaplah ini sudah masuk definisi persediaan ya. Berarti yang poin kedua, yaitu saat beralihnya risiko dan manfaat yang menunjukkan aset tersebut sudah dikuasai oleh PT Monmon ya. Itu berarti kapan ya? Di sini dijelaskan ya. Nah, saat barang diterima di pelabuhan ya dan diterima oleh ekspedisi yang disewa PT Monmon, segala risiko manfaat resmi beralih. Berarti saat ini pula secara jelas, secara formalitas saya kontrak ya, persediaan sudah dikuasai oleh PT Monmon. Berarti tanggal 12 Maret itu sudah boleh diakui
Tuh ya. Jadi 12 Maret ya. Nah, berapakah nilai persediaan yang diakui ya? Yang diakui di awal ya. Tadi jelas ya rumusnya, ada harga beli ya, disesuaikan dengan sini tadi ya. Nah, disesuaikan dengan pajak disesuaikan dengan diskon ya. Terus pajak ya anak-anak ya, kalau ada pajaknya, ya biaya-biaya lain lah intinya ya. Biaya pengiriman ya. Terus biaya-biaya lain-lainnya ya. Nah, di sini kalau kita rinci biayanya ya. Berarti ya. Ini sesuai dengan soal ya. Nah, pertama harga beli dikurangi diskon. Nah, di sini kita buat rincian. Dia kan membeli 10.000 unit ya, unit dus ya. Dus sebenarnya 10.000 dus ya. Harga per dusnya 70.000. Berarti totalnya kalau harga belinya 700 juta. Nah, di situ kan jelas dia sudah mengambil diskon, ya kan? Karena bayar kurang dari 10 hari dari faktur saat dikirim. Berarti dapat diskon dia 2%. Ya. Berarti diskonnya berapa? 700 juta dikali 2% berarti 14 juta. Berarti harga beli bersihnya setelah diskon itu ya 700 juta dikurangi 14 juta. 686 juta. Ini. Ya. Barulah ini ditambahin semua ya, biaya ekspedisi, asuransi, biaya pengiriman, inilah ya, biaya impor ya. Sehingga total biaya pembeliannya 721 juta. Ya. Nah, terus berapa jadi harga pokok pembeliannya ya untuk setiap dus atau setiap unit? Tinggal dibagi saja 721 juta dibagi 10.000. Jadi per dus itu harga pokok pembeliannya 72.100. Ya. Jadi nanti di kartu persediaan tuh anak-anak ya muncul di sini. Pembelian 12 Maret kan. Karena diakuinya 12 Maret. Jumlah unitnya berapa? 10.000 kan? Nanti harga beli. Harga pokoknya atau harga belinya. Ya berarti harga beli atau harga pokoknya adalah 72.100. Nominalnya ini dikali ini. Nah, ini nanti di kartu persediaan muncul seperti ini. Ya. Tuh, ya anak-anak ya. Nah, ilustrasi 2 nih. Pengakuan dan pengukuran awal selanjutnya ya. Nah, di sini kasusnya perusahaan itu beli ya, beli persediaan ya. Nggak ada syarat kredit tapi kenapa? Karena dia belinya di sini nerbitin wesel. Jadi dia akan janji bayar itu 1 September ya. Dengan pembayarannya 105 juta. Nah, sedangkan harga pembeliannya ya 10 ton itu adalah 10.000 kilogram ya. Dengan harganya per kilo ya itu adalah 10.000. Berarti 100 juta sebenarnya anak-anak. 10.000 kilogram 10.000 kilogram dikali 10.000 rupiah. Tapi dia janji bayarnya 105 juta. Nah, ini. Nah, kalau kapan persediaan diakui ya. Ini jelas ya. Nah, di sini nih kata kuncinya, semua resiko dan manfaat akan beralih ke PT Monmon. Kapan itu? Nih. Barang akan tiba di gudang beserta fakturnya pada 21 Juni. Saat barang diserahkan di gudang, saat itu juga semua resiko dan manfaat akan beralih ke PT Monmon. Berarti tanggal 21 Juni ya. Ini dia sudah bisa diakui. Nilainya yang jadi masalah. Apakah 105 juta atau 100 juta? Nah.
Mana yang benar? Yang benar adalah 100 juta. Ingat, ini bukan aset kualifikasian persediaan ini. Ini adalah pembelian biasa. Jadi selisihnya yang 5 juta ini, karena dia bayar janjinya lebih ya, ini 5 juta, itu nggak bisa dimasukkan sebagai nilai persediaan ya. Nilai persediaannya tetap ya 100 juta ini 10.000 dikali 10.000 kilogram. Itulah nilai persediaannya, bukan 105 juta. Jelas ya? Nah, ya karena ini apa? Ini bukan aset kualifikasian. Ya, aset kualifikasian itu adalah aset yang dia membutuhkan waktu lama untuk dibuat, ya, disiapkan sampai dia siap digunakan untuk dijual. Tuh, ya. Oke, ya. Itu ya pengakuan dan pengukuran awal. Nah, ilustrasi berikutnya di sini akan Bapak jelaskan. Nah, ini agak ribet ya untuk pengukuran selanjutnya ya. Jadi setelah pengakuan dan pengukuran awal itu ada pengukuran selanjutnya. Nah, ini contoh ya. Bapak kasih contoh. Pengukuran setelah pengakuan awal. Ya. Berikut ini informasi penting mengenai persediaan PT Monmon Corporation per 31 Desember 2022. Ya. Setelah dilakukan stok opnam dan pemeriksaan fisik. Tabel 1, hasil perhitungan arus biaya. Nah, ini sudah dihitung ya, hasil perhitungan arus biayanya ya. Elektronik sisanya 20 unit. Harganya 33 juta ya. Jadi ini barang-barang persediaan akhir semua anak-anak ya. Ini sudah dihitungin sama gudang ya. Nilai persediaan akhirnya, tapi menurut biaya persediaan ya. Jadi biaya persediaannya totalnya 148.500.000. Ini ada 6 item persediaan. Ini sisanya ya. Nah, selain itu juga di sini ada pemeriksaan fisiknya. Nah, dari 20 unit, dari semua unit yang udah sisa-sisaan ini, itu ada yang rusak sama yang masih bagus ya. Misalnya televisi Sharp, memang unitnya ada 20 secara fisik ya, ini juga ya, tapi satu ternyata udah rusak, 19-nya berfungsi ya. Sama dengan yang lainnya juga seperti itu. Nah, terus ada informasi harga eceran menurut survei pasar. Jadi ini harga pasarnya ya, harga jualnya. Nah, kalau televisi Sharp jualannya di pasar itu nilai wajarnya ya harga jualnya 3.200.000. Berarti kalau kita lihat harga pokoknya, oh dia untuk 200.000 doang di sini ya. Nih. Tapi kalau yang rusak, ini kan yang harga pasar yang bagus ya, yang berfungsi. Kalau harga barang bekas yang udah rusak itu cuman 1.600.000 ya. Berikut dengan item-item persediaan selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan juga ya. Di sini untuk menghitung arus biaya persediaan itu dia makanya rumus FIFO. Ini ya untuk ngitung ini tadi, asal muasalnya ini tadi ya. Dia pakai FIFO. Ini udah dihitungkan anak-anak ya, sudah dihitungkan. Saya yakin kalian untuk ngitung FIFO apa rata-rata itu pasti sudah bisa ya. Makanya di sini nggak saya jelaskan secara rinci ya. Untuk ngitung-ngitung FIFO rata-rata itu tidak ya, karena kalian sudah belajar itu ya. Nah, Rizwan hanya melayani penjualan secara eceran dengan lingkup pasar lokal, sehingga tidak pernah membebankan biaya pengiriman di harga penjualan. Berarti tidak di sini sederhananya tidak ada biaya-biaya lain untuk menimbulkan penjualan ya, karena dia penjualannya hanya lokal. Jadi nggak ada biaya pemasaran, nggak ada biaya pengiriman ya. Jadi nggak dibebanin ke harga pasar ini ya. Tuh. Nah, di sini kita akan mencoba anak-anak ya. Berapa sih sebenarnya nanti nilai persediaan untuk semua item-item ini ya, jika kita mengacu kepada PSAK 14, dimana kalau PSAK 14 itu nanti kita akan memilih kan apakah ini ya
biaya persediaan ini yang kita pilih nilainya atau nanti nilai realisasi bersihnya ya. Nah, kalau biaya persediaan ini kan sudah dihitung anak-anak ya, pakai Vivo tadi udah dihitungkan nih. Ini biaya persediaannya. Jadi ini sebenarnya biaya yang udah dicatat sih anak-anak ya sama perusahaan ya. Nah, di sini tapi kita harus membandingin lagi dengan nilai realisasi bersihnya. Dan di sini kita perlu menghitung nilai realisasi bersih ya. Nah, ini langsung aja kita ke sini ya. Ini sudah saya coba hitungkan ya. Oh, nggak masuk sih. Oh, yang ini lupa saya. Nah, ini ya. Nah, ini tadi ya, ini data-data tadi ya anak-anak ya. Informasi harga eceran, daftar pemeriksaan fisik. Nah, ini kita sudah mulai menghitung nilai realisasi bersih. Nah, nilai realisasi bersih itu kan kita harus tahu dulu harga jualnya ya anak-anak ya. Nilai wajar harga jualnya ya. Nah, problemnya sebenarnya ya kalau nilai harga jual itu kan kita lihat aja harga pasar sih sebenarnya ya, harga pasarnya. Nah, tapi di sini problemnya adalah item persediaan kita nih ada yang rusak, ada yang berfungsi. Nah, jadi kita harus memisahkan harga jual yang rusak sama yang berfungsi ini harus kita pisahkan, harus kita hitung dulu masing-masing untuk mendapatkan nilai harga jual yang handal ya. Nah, di sini ada 6 ya. Ini saya kasih contoh satu ya. Televisi Sharp jumlah unit 20 ya kan. Terus 1 rusak. Harganya tadi kan udah jelas ya kalau di sini keterangannya kalau harga pasarnya kalau rusak itu 1.600.000. Berarti ini harganya 1.600.000. 1 dikali 1.600.000 ya berarti 1.600.000. Ya. Untuk kulkas nggak ada yang rusak berarti totalnya 0 barang rusaknya. Ya. Mesin cuci 2 nih yang rusak berarti 1.500.000. Ya, karena dia harganya satunya 775.000 kalau rusak. Ya. Nah, kita juga harus ngitung yang berfungsinya. Dari 20 yang berfungsi 19. Nah, kalau berfungsi bagus ya harga jualnya itu kalau di pasar 3.200.000. Jadi 60.800.000. Jadi total harga jualnya untuk 20 unit ini ya. Ini termasuk rusak sama berfungsi itu adalah total yang harga barang rusak ditambah yang barang berfungsi. Nah, ini. Ya. Untuk item-item selanjutnya sama ya caranya ya. Ya kalau misalnya nggak ada unitnya ini berfungsi semua bagus-bagus aja menurut pemeriksaan fisik ya udah ya sesuai dengan harga pasarnya semua yang untuk berfungsi ya. Ini karena dilalah ada yang rusak ya, makanya harus diperhitungkan juga ya. Ini harga jualnya ketemu ya untuk masing-masing item harga jual menurut nilai pasarnya ya. Nah, barulah kita bisa ngitung nilai realisasi bersihnya. Harga jual yang udah kita hitung tadi yang sebelah sini ya. Ini nanti dikurangi biaya-biaya untuk menjual. Di sini salah satunya biaya pengiriman kan nggak ada, 0. Karena sudah dijelaskan ya. Dia nggak membuat biaya untuk menjual, pemasaran pun nggak ya. Terus biaya penyelesaian pasti 0 ya karena ini bukan barang dalam proses ya. Berarti nilai realisasi bersihnya adalah 62.400. Ini dikurang ini ya. Sama bawahnya juga ya semua itemnya sehingga di sini ketemu totalnya 154.565. Nah, sudah ketemu nilai realisasi bersihnya anak-anak ya. Ini kan nilai realisasi bersihnya ya. Nih. Barulah kita bisa mengukur mana nilai persediaan untuk masing-masing item ini. Dengan cara memilih. Ya. Nah, ini nilai realisasi bersihnya nih yang kita dapat di sini. Kita bandingkan dengan nilai biaya persediaan.
yang ada udah dihitungin sejak awal nih pakai FIFO tadi ya. Ini sudah dihitungin ya otomatis ya. Saya nggak bahas lagi gimana cara ngitung FIFO rata-rata karena asumsinya kalian sudah belajar itu ya. Ini menggunakan FIFO kalau menurut keterangan tadi ya. Dibandingkan anak-anak, mana nilainya yang lebih kecil? Jelas di sini biaya persediaan. Nah, berarti nilai persediaan yang untuk televisi Sharp adalah 60 juta, merujuk ke biaya persediaan karena biaya persediaan lebih kecil dari nilai realisasi bersih. Sama untuk item-item berikutnya juga sama, dipilih mana yang lebih kecil. Nah, di sini ada yang nilai realisasi bersihnya itu yang lebih kecil dari biaya persediaannya. Itu untuk mesin cuci. Nilai realisasi bersihnya lebih kecil dari biaya persediaan. Ya. Nah, semua sudah dipilih nih masing-masing persediaan ya. Nah, sehingga ketemulah 147.700 ini totalnya. Lah Pak, ngapa nggak ngebandingin aja yang ini, yang nilai total nilai realisasi bersihnya langsung dengan total dari biaya persediaan yang dihitung pakai FIFO? Nggak bisa kayak gitu caranya ya karena di sini persediaannya itemnya ada banyak dan sifatnya itu berbeda-beda ya, jenisnya ya, televisi, kulkas, Sharp, mesin cuci ya, itu beda. Jadi harus dibandingkan per item ya, nggak bisa golong-golongan langsung 154 dibandingkan dengan 148 ini, nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus satu-satu. Nah, inilah nilai persediaan yang terupdate-nya anak-anak, 147.700. Nah, problemnya selanjutnya adalah apakah nilai totalnya ini yang sudah kita hitung ulang ini ya, itu sama dengan biaya persediaan yang kita hitung dengan menggunakan FIFO ya, FIFO average itu ya, atau biaya persediaannya. Ternyata berbeda ya. Ya jelas dong berbeda ya, karena apa? Ada salah satu item persediaan yang nilai realisasi bersihnya lebih kecil dari nilai biaya persediaannya. Dan perbedaannya ini turun anak-anak. Ya. Ini mengalami penurunan karena nilai baru yang sudah dihitung ini lebih kecil dengan nilai, nah ini nih. Ini nih biaya persediaan yang sudah dihitung sebelumnya. Turun. Berarti terjadi penurunan nilai. Nah, kalau dia terjadi penurunan nilai, ini kan turun 800.000 ya. Karena ini menurut perhitungan biaya persediaan yang FIFO tadi, ini yang berdasarkan ini perhitungan yang baru ini ya. Ini harus diakui sebagai kerugian penurunan persediaan. Kreditnya persediaan. Nih. Ini nanti akan dilaporkan di laba rugi, kerugian ini. Tuh. Ya. Itu ya anak-anak ya. Jadi inilah cara pengukuran persediaan ya, jika kita mengacu kepada PSAK 14 ya. Jadi memilih mana yang lebih kecil dari nilai realisasi bersih atau biaya persediaan. Tuh. Oke, mungkin itu ya untuk penjelasan dari saya ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silakan juga dibaca-baca ya ringkasan yang sudah saya buat, dan untuk memperdalam pemahaman kalian, silakan kalian kerjakan latihan ya, dan juga kasus yang sudah saya berikan pada kalian. Baiklah, itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.